Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardiansyah dengan NIM 220209501076 dari kelas PT IKD 2022. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Asriyadi SPD MPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat dari 6 topik pembahasan. Jadi topik pembahasan yang pertama adalah hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri yang meliputi ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya ada penjelasan menurut para ahli. Yang pertama ada Tilar tahun 2007. Menurut beliau adalah jati diri bangsa Indonesia merupakan hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua dari Kaelan tahun 2002. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan diri masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Hardono Hadi tahun 2002. Jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia lebih dimaknai sebagai kepribadian, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Selanjutnya, bentuk identitas. Jadi menurut Tilar dan Winarto terdapat 2 identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer atau biasa disebut juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya ada beberapa penjelasan dari identitas primer. Yang pertama, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Selanjutnya, yang kedua, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia adalah yang pertama, bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan identitas nasional secara politis disebut juga dengan 4 identitas nasional pertama. Oke, selanjutnya kita beralih untuk topik pembahasan kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Jadi ada beberapa tantangan
yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan identitas nasional. Yang pertama ada lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera dan bahasa asing daripada bendera merah putih dan bahasa Indonesia. Dan terakhir ada menyukai simbol-simbol asing daripada lambang bahasa sendiri. Mengapa Pancasila sulit diterapkan? Menurut Aziomardi Azra Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena ada beberapa penyebab, ada beberapa faktor yang menjadi alasan dari Pancasila sulit diterapkan. Yang pertama ada Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Pada era Orde Baru, Pancasila telah terlanjur tercemar, dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang kedua, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Penjelasannya adalah karena lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Yang terakhir adanya liberalisme politik. Pada saat awal reformasi terjadi liberalisme politik yaitu pada pasca pemerintahan Orde Baru. Ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Baiklah, selanjutnya kita masuk untuk topik pembahasan ketiga, yaitu mengenai hakikat dan urgensi integrasi nasional. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih kuat dan bulat, sehingga menjadi satu bangsa. Integrasi nasional terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah integrasi bangsa yang merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah. Yang kedua ada integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial. Yang ketiga ada integrasi nilai yang menunjuk pada konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Selanjutnya ada integrasi elit massa yang menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi demi mencapai tujuan bersama. Dimensi integrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada integrasi vertikal yang menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Kemudian ada dimensi horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah
antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada integrasi menurut para ahli. Menurut Sabdudin Bahar tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian ada Riza Nur Arfani tahun 2001, yaitu pembentukan suatu identitas nasional, penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Selanjutnya, menurut Juliati Suroyo tahun 2002, yang menyatakan bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya ada beberapa aspek integrasi. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kemudian dalam aspek integrasi ekonomi, yaitu penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Kemudian ada yang ketiga, aspek integrasi sosial budaya, yaitu merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya memasuki topik pembahasan keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman pada waktu itu, sehingga dinamika integrasi dapat dibedakan menjadi 5 jenis sesuai dengan jenis integrasi yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Keempat, integrasi elit massa. Dan kelima, integrasi tingkah laku. Selanjutnya mengenai tantangan integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, ada datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal, terjadi masalah primordialisme yang masih kuat. Kemudian masalah dalam dimensi horizontal yang kedua adalah ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, menimbulkan berbagai rasa tidak puas di masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian terkait dengan dimensi vertikal, terjadi masalah yaitu kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Selanjutnya masuk dalam topik pembahasan yang kelima, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara. Sebelumnya kita bertanya, apa itu konstitusi? Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti yang luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara disebut dan dijalankan. Mengapa konstitusi itu penting? Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membangun kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara,
hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Fungsi konstitusi dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Fungsi selanjutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan fungsi yang terakhir adalah menjamin hak-hak asasi warga negara Indonesia. Selanjutnya, topik pembahasan yang keenam yaitu mengenai dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika ketatanegaraan terjadi seiring dengan berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Jadi ada beberapa periode yang berkaitan dengan konstitusi negara. Untuk periode pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu dengan intinya adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Dengan inti dari periode ini adalah penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut untuk mendirikan negara-negara, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948. Ini menyebabkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya untuk periode ketiga yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru.
Dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Sehingga berlakulah Undang-Undang Dasar yang baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya untuk periode terakhir pada tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, sekian dari penjelasan mengenai 6 topik pembahasan yang berkaitan dengan identitas nasional, integrasi negara, dan konstitusi negara Indonesia. Saya berharap kepada teman-teman sekalian dapat memahami dan mengetahui pentingnya mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan identitas nasional dan integrasi nasional serta konstitusi negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Mana ini? Kasih gue yang analog